Halo. Kami dari kelompok 5 Laboratorium Ekosistem Perairan Pesisir. Saya Tatiani Tesambing dengan NIM 2003020661. Saya Seidio Loli Simarmata dengan NIM 200302056. Saya Hana Sazida dengan NIM 200302097. Saya Mas Dova Susus Pampulon dengan NIM 2302088. Saya Nikina Sarumapea dengan NIM 2002073. Di sini kami akan melakukan tugas lapangan untuk mengidentifikasi ekosistem mangrove yang ada di sini. ocean view 잊혀지지 않아 me and you 지나간 여름밤에 driving 난 망설이고 있었지만 내게 웃으며 다가온 너 아무렇지 않은 척했지만 난 맘은 singing like Yeah I'm singing like 귀찮은 척 일단 grooving 너의 척은 난 해요 proven 아련하게 밀려오는 파도 여기 ocean view is good yeah 지금은 내게 cool yeah 아직 내 맘은 surfing surfing oh you searching where ocean view is good yeah 화려한 조명 cool light last summer ocean ocean view feel like ocean ocean view 아직도 난 기억나 처음 만난 여름 바다의 그 향기가 아무 말 없이 바라보다가 용기 내서 건넨 첫 마디가 Let's go driving 솔직히 난 아직 못 잊지 shit 여름 지난 밤이 그립지 shit. Sebelum itu Bapak dan abang-abang sekalian, saya minta izin lah ya, di sini kami semua mau mewawancari Bapak dan abang-abang juga sekalian di sini. Saya mau bertanya mengenai tentang mangroves. Tapi sebelum itu kami mau mengetahui nama Bapak terlebih dahulu. Kalau ya, oke. Nama saya Hermansa. Kalau keseharian kita di sini memang beraktivitas di wisata. Kalau basic sebenarnya kan kami semua di sini basicnya nelayan pekerjaannya. Cuma ada usaha samping usaha tambahan lah kira-kira kan di wisata ini. Jadi wisata kita kan lebih terfokus sebenarnya awalnya kan wisata edukasi gitu. Cuman itu awalnya ya. Cuma lama-kelamaan tidak menutup kemungkinan juga akhirnya kita buka untuk umum gitu dia. Jadi ada dua opsi. Nah, yang namanya edukasi ini memang untuk di Ikon Sedang Muda ini cuma satu-satunya di sini. Itu edukasi. Gitu untuk pemula. Kalau sosial ekonomi di sini bagaimana ya, Pak? Kalau untuk sosial ekonominya itu memang kalau rata-rata kan untuk keseharian nelayan kawan-kawan nelayan ya, itu Pak, tentunya memang berharap dari pendapatan hasil tangkap mereka. Jadi yang namanya hasil tangkap nelayan ini kan nggak bisa dipastikan. Ada saatnya dia mendapat hasil tangkapan yang lumayan, ada juga kadang-kadang menurun gitu. Jadi begitu. Nah, jika di mangrove ini, adakah para nelayan memanfaatkannya untuk penghasilan yang lain gitu? Kalau untuk selama hari ini memang kalau di wisata kita yang namanya edukasi ini tentunya kan ada beberapa unit usaha yang kita kembangkan di sini. Ya. Contoh misalnya untuk di edukasi ini ada namanya dari ibu-ibu ya, itu pengolahan. Jadi pengolahan makanan itu yang berbahan dasar dari mangrove itu banyak. Contoh misalnya dari sirup, itu olahannya dari bahan mangrove semua. Kemudian dodol, kemudian kerupuk, selai, banyak. Jadi ada beberapa olahan. Makanya kita buka edukasi, ada dua versi. Edukasi untuk kelas mangrove dan edukasi untuk pengolahan makanan. Jadi gitu deh. Yang diolahnya itu biasanya bentuk apa, Pak? Batangnya atau buahnya gitu? Rata-rata kalau untuk yang diolah itu buah dia. Buah ada daun. Oh, daun. Daun itu untuk kombinasi untuk campuran kerupuk jeruju. Tehnya juga dari daun, teh jeruju ada.
Jadi Pak, hasil dari olahan tersebut dijual keluar Medan atau hanya sekitar Medan atau gimana Pak? Kalau untuk olahan itu memang sejauh ini kita lebih terfokus pada ini ya, pada kawan-kawan yang beredukasi. Kenapa kita nggak melakukan pengolahan secara secara lebih banyak ya produksinya? Karena memang bahan dasar yang diolah ini kan nggak mengandung bahan pengawet. Jadi dia kalau masa expirednya itu paling pun bisa dikatakan paling lama itu sekitar 20 hari ya, expirednya udah habis. Jadi itu makanya kita nggak bisa mengolah banyak. Semua itu berdasarkan dari pesanan gitu. Kenapa nggak dibuat misalnya kalau misalnya wisata yang masuk kemudian kita jual produknya? Sebenarnya memang baiknya seperti itu, tapi sudah pernah kita coba. Jadi begitu kita buat, kan nggak semua orang juga mau ya. Nah, tapi kalau yang namanya untuk pengolahan makanan itu memang sudah kita paketkan. Jadi namanya olahan kerupuk, makanan yang sudah ada kayak sirup ya. Nah itu kita ikut sertakan di kelas mangrove-nya itu. Jadi mereka setiap kelas misalnya ada pesanan untuk yang 20 orang 1 bungkus kerupuk misalnya, ada juga yang begitu, ada juga yang 2 gitu. Jadi semua itu kita lakukan berdasarkan pesanan. Itu dia. Soal ketahanannya ya. Jadi kan Pak, dari tadi kita kan bicara soal positifnya doang. Kalau dari Bapak ada merasakan negatifnya dari mangrove ini nggak, kayak misalnya dedaunannya jatuh jadi sampah seperti itu Pak? Kalau yang namanya mangrove ini, itu kan jenis pohonan yang semua itu bisa dimaksimalkan, artinya bisa digunakan baik secara ekosistemnya ya. Mereka juga bisa memanfaatkan daun, karena yang namanya daun mangrove ini, kalau yang namanya biotanya itu lebih dominan ke situ, daun-daunnya itu dimakan. Jadi dia tidak menghasilkan sampah. Daun yang gugur itu, kalau yang di bawah rawa itu akan habis makan di kepiting. Karena memang dia lebih dominan makan daun-daunan itu. Yang sampah yang bukan mangrove itu justru yang membuat repot kita. Contoh dari pengunjung, mau plastik, nah itu yang repot. Kalau untuk daun mangrove-nya enggak ada masalah. Mau bertanya juga Pak. Tadi kan salah satu pemanfaatan ekosistem mangrove di sini adalah sebagai ekowisata kan Pak. Apakah di sini sebagian besar masyarakatnya menjadikan ekosistem mangrove ini menjadi sumber utama penghasilan atau menjadi sumber sampingan Pak, sumber penghasilan sampingan? Kalau yang namanya ekosistem ini sepanjang garis pantai, baik pantai timur dan pantai barat, itu ada kaitannya. Jadi yang namanya kaitannya itu di mananya? Yang namanya ekosistem ini ada namanya kalau secara sirkulasi itu mereka ini kan akan akan berkembang biaknya itu di seputaran mangrove, kemudian berpijah lagi ke laut. Nah seperti itu dia. Kalau dibilang tidak ada kaitannya, saya pikir memang salah. Kalau tidak ada pohon mangrove, itu bisa dipastikan pendapatan nelayan pasti akan berkurang. Itu menjadi tolak ukur. Makanya ketika hutan habis di sepanjang zona pesisir pantai, maka pendapatan ikan, udang dan jenis lainnya itu tidak akan ada. Drastis dia menurun. Berarti memang sangat itu mempengaruhi ya Pak? Iya. Mau tanya juga Pak, kalau hasil penangkapan nelayan itu dominan itu apa aja Pak? Kalau untuk lebih dominan yang prioritas itu dia lebih ke udang. Udang. Nah, udang, kepiting, sotong itu lebih dominan. Dan itu dijual ke pasar sekitar sini atau ke Ya daerah pasti lain? memang kalau sekarang untuk nelayan ini kan masih terikat, kalau kita bilang ijon ya, ijon itu tengkulak. Jadi rata-rata memang masih keterikatan dengan tengkulaknya itu lebih tinggi ya dibanding mereka mandiri. Nah yang sudah kita lakukan di sini memang banyak. Pertama kawan-kawan yang tergabung di wisata ini rata-rata nelayan, dan kemudian hasil tangkapnya itu kita ambil, itu awal sejarah kita dulu ya. Jadi
dulu kita memulai untuk sebelum di ekowisata ini, kita ada namanya jual hasil tangkap nelayan. Jadi kita tergabung ada kurang lebih 20 orang waktu itu. Hasil tangkap kita jual, kemudian keuntungannya nanti kita bagi ada berapa persen, itu dibagi setahun sekali. Nah itu kita lakukan sampai berapa tahun, dan sampai hanya beberapa tahun ini itu sudah nggak kita lakukan karena memang yang namanya nelayan ini kan ada, kalau kita bilang gini ya, kawan-kawan lain juga ada sifat merasa kebosanan atau gimana mungkin ya, karena ya mereka sudah terbiasa dengan tengkulak tadi. Misalnya mereka punya kebutuhan yang lebih, kemudian nggak bisa kita fasilitasi, mereka akan keluar gitu. Nah itu sayangnya gitu. Padahal kalau bicara soal keuntungan yang dijual itu sebenarnya jauh dibanding dengan tengkulak. Contoh misalnya kita beli udang dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada tengkulak, kemudian hasilnya juga lebih banyak, dan itu akan untuk mereka juga gitu. Itu sudah kita lakukan kurang lebih hampir 10 tahun. Nah, yang masih bertahan di sini mungkin ada sekitar 12 orang. Jadi hasil tangkap kita jual di sini, kemudian kita jual di wisata. Jadi gitu. Saya mau bertanya juga ya kan Pak, kan kita dulu masih masa Covid lah ini kan, apakah pendapatan di sekitar masyarakat sini berkurang di dalam ekowisata ya? Kalau itu pastilah ya. Kalau yang namanya di semasa Covid itu memang ya bisa dibilang menurunnya itu bisa 70-80% bahkan. Pertama soal kapasitas, kemudian kan banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kemudian pengunjung dari luar juga enggan mau keluar karena memang soal prokes, kemudian soal virus gitu-gitu ya. Nah itu memang luar biasa. Berapa tahun ya? 2 tahun ya? Ya. Jadi selama 2 tahun kita memang agak kolab di wisata. Ya bayang nggak kita aja sih, semua seluruhan. Pas masa 20 tahun itu Pak, itu pendapatannya itu dari hasil apa aja Pak? Kan ekowisata jadi berkurang. 2 tahun. Itu pendapatannya dari mana? Kita bertahan karena memang basic kita nelayan, ya pastinya kita kan lebih ke fokus ke nelayan. Gitu. Jadi Ada yang mau nanya lagi? Pak, ini oh iya. Jadi kalau setahu dari yang kami pelajarin kan Pak, mangrove itu kan dilindungi. Jadi kalau di daerah sini Pak, mangrove-nya itu sering ada pernah nggak Pak terjadi pemakaian secara besar-besaran atau ilegal gitu Pak? kalau untuk dampak lingkungan, untuk pengerusakan hutan secara besar-besaran itu memang nggak pernah ada, karena memang awal dari penanaman sehingga proses sudah beberapa tahun kita selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, memberikan informasi bahwa yang namanya pohon itu ada undang-undangnya dan dilindungi, juga ada kurungannya sekian tahun gitu-gitu, sehingga masyarakat yang untuk di seputaran ini udah paham. Ya contoh nggak usah jauh-jauh, mungkin adik-adik lihat di sungai, bantaran sungai itu kan banyak pohon masih yang mereka nggak boleh ditebang kan mereka tahu gitu. Misalnya ada pohon yang di bantaran sungai itu, nah itu memang informasi ini sampai, itu nggak boleh ditebang gitu, kalau ditebang nanti payah gitu. Jadi itulah yang kita lakukan, informasi soal undang-undang kehutanan ya. Kalau boleh tahu Pak, tadi kan ekosistem mangrove-nya dimanfaatkan jadi ekowisata, pemanfaatan produk makanan. Kalau boleh tahu Pak, kisaran pendapatan per tahunnya berapa ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau sebelum Covid memang kalau kisarannya itu, kalau dulu mungkin bisa mencapai hampir 1 ya. Itu per tahun, bisa lebih, tergantung. Nah setelah Covid ratingnya jauh menurun. Jadi memang ini 2 tahun yang lalu itu kan masa-masa sulit. Tapi walaupun begitu kan namanya kita juga memang sudah masuk di ranah dunia wisata, ya mau tidak mau kita harus bertahan, bisa mempertahankan itu kan gitu. Dan memang
membangun sebuah wisata itu nggak gampang kan. Pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Ada gak program dari masyarakat di sini atau dari Bapak sendiri yang bisa meningkatkan pendapatan yang tadinya sebelum COVID itu kembali ke semula Pak, ke sekarang? Sebenarnya banyak. Itu kan termasuk salah satu planning kita ya. Jadi yang namanya planning ini, contoh salah satu yang menjadi skala prioritas mungkin kan soal infrastruktur, baik dari jalannya, kemudian fasilitas basic bangunannya. Jadi kita harus melakukan pembenahan, karena memang itu semua itu ada dampak. Ketika tatanan tempat itu rapi kemudian bersih, itu menjadi salah satu daya tarik destinasi wisata, kemudian keramah tamahannya. Jadi banyak yang memang harus kita perbaiki, karena yang namanya kita wisata ini nggak ada istilah kita sudah merasa paling hebat, paling besar, nggak ada. Tapi kita harus merasa semua itu harus lebih banyak belajar, lebih ke situ. Karena apapun ceritanya, yang namanya belajar, apalagi kita edukasi, itu harus tetap terus. Gitu dia. Untuk modalnya sendiri Pak, itu dari Bapak dari masyarakat atau ada dibantu dari pemerintah ya Pak, pemerintah setempat? Tadi kan memang sudah saya bilang, kalau kembali dari sejarah, untuk memulai awal sejarahnya wisata ini memang dulu kan kita ada namanya simpan pinjam. Awalnya dari situ, dari hasil tangkap, kemudian ada beberapa yang bisa kita gunakan, hasil tangkapnya itu kita bangun beberapa fasilitas. Kemudian kita sudah mulai agak besar dikit, kita sudah berani pernah minjam lah ya ke beberapa bank untuk berani membangun sebuah tempat-tempat ini penataan. Jadi kita berani sudah ke situ, mulailah kita sedikit demi sedikit. Kemudian dari hasil hasil dari wisata itu sendiri itu kan ada namanya kalau kita kan di sini pakai wadah koperasi ya, saya belum cerita soal itu. Jadi di sini basicnya kan kita di sini kolektif ya, masyarakat kita ini tergabung di sebuah koperasi. Jadi manajemennya kita pakai manajemen koperasi semua. Itu di sini. Jadi ada namanya RAT. Jadi RAT itu untuk tahunan itu ada namanya SHU-nya. Nah disitulah ada yang sebagian untuk gaji anggota, untuk kebersihannya, kemudian di situ nanti ada sisa yang bisa dibagikan untuk kawan-kawan yang ada di sini. Keanggotaan kita ini kurang lebih yang tergabung ada 42 orang di koperasi. Karena memang di sini yang tergabung sebenarnya banyak, tapi yang belum tergabung di sebuah koperasinya itu sebagai anggota tambahan, yang memang sudah anggota tetap 42 orang. Itu jumlah semua. Terima kasih Pak karena sudah membantu dalam proses wawancara. 아직도 난 기억나 처음 만난 여름바다의 그 향기가 아무 말 없이 바라보다가 용기 내서 건넨 첫 마디가 Let's go driving 솔직히 난 아직 못 잊지 shit 여름 지난 밤이 그립지 shit 갤러리 보는 짓 일상이 휙 지나갔지 이미 11시 이제